Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal tentang benzen ya. Oke, jadi ini soal-soal tentang benzen, baik itu kegunaannya, baik itu apanya, pokoknya semuanya tentang benzen gitu. Oke, yang pertama dulu ya. Suatu senyawa turunan benzen mempunyai sifatnya sebagai berikut. Oke, yang ditanya sifat-sifat ini dimiliki oleh senyawa siapa? Oke, gini, satu ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih ketiga ini, maksudnya dimiliki oleh satu senyawa, cek aja yang teman-teman ketahui, kayak gitu. Oke, nih ini kan dia itu bersifat asam lemah. Oke, jadi kalau turunan benzen yang bersifat asam itu adalah nih. Oke, teman-teman pasti tahu dong namanya ini apa? Oke. Ini namanya adalah fenol. Dan satu lagi turunan asam apa? Turunan dari benzen yang bersifat asam lemah itu adalah ini namanya apa? Oke, pintar. Ini adalah asam benzoat. Oke. Di sini kemungkinan jawabnya adalah fenol. Untuk asam benzoat di sini nggak ada. Oke, berarti kemungkinan ini fenol. Oke, kita cek lagi yang lainnya. Memiliki daya antiseptik. Oke, dari semua ini yang digunakan sebagai antiseptik, jadi dia tuh fenol ini dia memiliki fungsi lain, yang memiliki sifat lain yaitu seperti alkohol, yaitu memiliki sifat yaitu sebagai antiseptik. Dia memiliki daya antiseptik. Alkohol kan untuk sebagai antiseptik ya. Jadi dia sebagai antiseptik. Jadi yang ini kita udah ketemu, ini adalah fenol. Oke. Dan ini jadi fenol itu dia itu adalah merupakan kristal yang larut di dalam air kayak gitu. Jadi yang ini adalah jawabannya, yang fenol. Oke. Oke, ini sekalian aja ya supaya kita tahu rumus kimianya gimana. Kalau sekalian belajar nih, kalau yang ini namanya apa? Bentar, ini adalah anilina. Kalau yang ini namanya apa? Oke, pintar. Ini adalah toluena. Kalau yang ini namanya apa? Oke, good. Ini adalah nitrobenzena. Sedangkan kalau benzil itu kayak gini. Ini CH2, CH2, CH, CH. Kayak gitu, CH, CH2. Ini namanya benzil. Oke? Next lagi. Suatu senyawa turunan benzen mempunyai sifat sebagai berikut. Oke, sifat dimiliki oleh hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Kita cek dulu. Oke, kalau tadi asam, sekarang basa. Oke, jadi senyawa kimia yang senyawa turunan benzen itu yang bersifat basa itu adalah ini, anilina. Oke, fenol jelas salah karena dia asam. Ini dia, anilina. Oke, sedangkan ini nih bukan. Ini jawabnya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi. Digunakan sebagai bahan dasar zat warna. Oke, ingat ya. Jadi anilina itu adalah kegunaan dari turunan benzen yaitu anilina. Oke, jadi dia digunakan untuk membuat zat warna dan karet sintetis. Terus ini tambahan lain informasinya. Jadi anilina itu dia berupa cairan yang tak berwarna atau dia berwarna kuning, kuningnya itu agak pudar dan larut di dalam air. Oke, nih berarti jawabnya anilina ya. Oke, next lagi. Suatu senyawa turunan benzen mempunyai sifat sebagai berikut. Oke, kita cek satu-satu yang teman-teman bisa tahu ya nih. Kalau asam lemah, oke, teman-teman ingat ya. Tadi turunan benzena itu yang bersifat asam lemah ada dua, yaitu fenol dan apa satu lagi? Pintar, yaitu asam benzoat. Oke, tapi di sini ditanya yang bereaksi dengan NaOH. Oke, ini juga bisa, ini juga bisa. Oke, digunakan sebagai pengawet makanan. Oke, ini fenol ini adalah untuk desinfektan. Oke, desinfektan. Terus juga bisa digunakan sebagai pengawet kayu, kayak gitu ya. Atau fenol ini juga bisa digunakan untuk bahan baku obat-obatan, kayak gitu ya. Jadi yang lebih tepat kalau untuk pengawet itu adalah nih asam benzoat. Jadi kalau misalnya dia bereaksi dengan NaOH ya,
kayak gini. Nanti yang menjadi pengawet makanan itu adalah namanya natrium benzoat. Oke, jadi ini jawabnya adalah asam benzoat. Oke, bisa ya. Next lagi. Suatu senyawa turunan benzen, oke, sama lagi nih seperti tadi, diketahui sifat-sifatnya. Terus ditanya ini punya siapa? Oke, berupa cairan minyak berwarna kuning pucat dan tidak larut dalam air, berbau seperti biji kenari. Oke, ini bahan dasar pembuatan dinamit. Oke, jadi bahan dasar pembuatan dinamit itu adalah apa? Oke, pintar. Jadi, dia ini merupakan bahan dasar pembuatan dinamit itu adalah kegunaan dari toluen. Dan juga toluen ini sebagai pelarut ya. Oke, toluen itu rumusnya kayak gini. Jadi, benzen mengikat CH3. Ini yang namanya toluen. Berarti, oke. Di sini nggak ada toluen ya. Oke, berarti bukan. Kita cek toluen nggak ada, asam benzoat bukan, ini bukan, anilina juga bukan, fenol bukan. Yang tepatnya adalah nitrobenzen. Oke, jadi nitrobenzen ini, nitrobenzen berarti benzen yang mengikat NO2 ya. Oke, jadi nitrobenzen ini selain bahan untuk pembuatan bom kayak gitu ya, ini juga bisa digunakan untuk pembuatan semir sepatu, oke ya, untuk semir sepatu. Terus ini sebagai parfum, tapi bukan parfum yang disemprotkan ke tubuh ya, bukan, tetapi sebagai parfum dalam sabun kayak gitu. Terus ini juga digunakan sebagai insulator listrik. Jadi sebenarnya di kegunaannya banyak. Dan ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan anilina. Oke, jadi kalau ini sebagai pembuatan TNT, TNT itu kan trinitrotoluen ya. Jadi nanti TNT itu rumus itunya strukturnya gini. Kalau TNT, jadi NO2, untuk TNT itu dia banyak 135. Nah, ini dia TNT. Oke, TNT ini adalah trinitrotoluene. Ini adalah untuk pembuatan dinamit dan juga digunakan sebagai apa? Untuk pelarut. Oke, berarti dia nitrobenzen ya. Next lagi ya. Suatu senyawa turunan benzen yang ini adalah sifatnya. Sifat ini dimiliki oleh siapa? Oke. Berupa cairan tak berwarna dan tak larut dalam air, mirip dengan pengencer cat, digunakan sebagai inhalan. Oke, pelarutnya dia sebagai pelarut nonpolar dan bahan pembuatan dinamit. Oke, dia digunakan sebagai bahan pembuatan dinamit bersama nitrobenzen. Fenol bukan, anilina juga bukan. Oke, benzaldehid bukan, asam benzoat ini. Kalau asam benzoat itu bahan dasar bukan, ini nanti untuk itu ya, untuk pengawet. Ini adalah toluen, ini baru toluen ya. Kalau yang tadi nitrobenzen. Oke, dia mengikat CH3. Jadi toluen ini juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinamit ya. Kalau toluen itu bahan dasar pembuatan dinamit atau peledak, jadi dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan trinitrotoluene atau dinamit, dan ini juga sebagai pelarut ya, dia itu merupakan pelarut nonpolar. Oke, jadi kalau dia pelarut nonpolar berarti dia tidak larut di dalam air. Kenapa? Karena air itu adalah polar gitu. Jadi kalau nonpolar itu larutnya dalam nonpolar. Oke, next lagi. Perhatikan senyawa turunan benzen berikut ini. Oke, ini nama. Oke, teman-teman harus ingat gini, jika ada dua substituen yang terikat pada benzen, kita bisa kasih awalan yang ini, orto, meta, para ya. Tapi teman-teman ingat posisinya di mana. Oke, misal nih, kita buat dulu ya, kita tentuin dulu yang mana orto, yang mana meta, yang mana para, gitu. Oke. Kita buat nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ini nomornya bisa ya, dari manapun dia bisa, tergantung dia posisi jumlah posisi substituennya itu dia berada pada maksudnya di mana kayak gitu. Jadi nomor satunya dari situ. Oke. Jadi kalau dia orto itu posisinya adalah 1, 2. Oke. Orto itu posisinya 1, 2. Berarti kalau ada substituen di sini sama di sini, itu adalah orto. Sedangkan kalau meta itu posisi 1 dan 3. Oke, jadi substituennya berada di 1 dan 3, itu kalau meta. Sedangkan kalau para itu berada posisi di 1 dan 4. Oke, ini yang disebut dengan para. Ini meta. Nanti disingkatnya ini O, ini M, ini P. Oke, sekarang kita lihat posisinya nih. Oke, jadi seperti tadi yang saya sebutin sebelumnya, nomor 1 itu nggak selalu berada dari sini. Oke, jadi tergantung kepada substituennya itu berada di mana. Jadi kalau misalnya seperti ini, oke, nomor satunya bisa dari sini, 2, 3, atau nomor satunya dari sini bisa. Oke, jadi lihat aja posisinya. Ini posisi substituennya kan ada di nomor 1 dan ada di nomor 3. 1 dan 3 berarti dia meta. Oke, kalau ini bukan, berarti meta ini. Oke, jadi meta posisinya 1, 3, kloro itu ini, sedangkan gabungan ini dengan ini itu namanya benzaldehid. Oke, jadi namanya metaklorobenzaldehid. Nah, next lagi. Perhatikan struktur senyawa turunan benzen berikut ini. Oke. Yang ditanya yang mana yang para hidroksitoluen dan ortoamin toluen. Oke. Kalau para itu kan tadi posisinya 1, 4 ya. Kita buat dulu nih. Ini posisinya 1, 2. Ini posisinya 1, 2, 3. Oke, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini 1, 2. Ini 1, 2, 3. Oke, ingat. Tadi para itu yang posisinya 1 dan 4 ya. Berarti antara 2 sama 3. Tetapi kita perhatikan nih. Ini adalah ada hidroksi. Hidroksi itu adalah OH. Sedangkan kalau toluen itu adalah benzen yang mengikat CH3. Oke, berarti OH sama CH3. Oke, berarti ini jawabnya. Ini bukan, ini NH3. Oke, ini salah. Seharusnya dia CH3. Berarti yang benarnya adalah yang ada nomor 2. Berarti antara C sama D. Oke, karena kan ini diminta berturut-turut. Sedangkan kalau orto, itu tadi posisinya yang 1, 2. Oke, berarti antara yang 1 sama yang 4. Kita cek lagi. Amin. Amin itu adalah yang NH2. Oke, sedangkan toluen sama seperti tadi, benzen yang mengikat CH3. Berarti benernya ini. Oke, berarti jawabnya adalah 2 dan 4. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Berikut beberapa kegunaan senyawa benzen. Oke, yang ditanya adalah kegunaan dari nitrobenzen. Yang mana yang merupakan kegunaan dari nitrobenzen ya. Oke, nitrobenzen itu, oke kita buat dulu ya, ini kegunaannya. Oke, rumusnya nanti seperti ini ya. Ini benzen, dia mengikat NO2. Oke, kegunaannya yang pertama, ini tadi udah dijelasin sebelumnya, ini digunakan sebagai parfum sabun, ini juga digunakan sebagai insulator listrik. Oke, terus ini juga digunakan sebagai bahan semur sepatu. Oke, jadi bahan semur sepatu supaya sepatunya mengkilap kembali, jadi bahan dasarnya itu adalah yang nitrobenzen ini. Oke, jadi yang cowok-cowok nih harus tahu, ya kan? Bahan semur sepatu, terus insulator listrik, ini juga bahan pembuatan anilina tadi ya. Bahan pembuatan anilina. Oke, berarti kita lihat yang sesuai aja. Bahan pembuatan anilina, itu yang ini ya, ini benar. Bahan pembuatan semur sepatu, berarti ini benar.
Oke, berarti jawabnya 1 dan 3. Yang B. Kalau pengawet kayu, ini adalah kegunaan dari fenol. Kalau pengawet makanan, ini yang asam benzoat ya. Kita buat ke bawah aja deh. Oke, ini kegunaan dari asam benzoat. Terus kalau yang ini bahan baku pembuatan toluen itu bahan baku pembuatan peledak itu adalah toluen. Oke, berarti jawabnya adalah 1 dan 3. Oke, next lagi. Senyawa yang digunakan untuk pengawet makanan dan pewarna diazo. Oke, kita harus tahu dulu nih. Pengawet makanan itu tadi adalah kegunaan dari, pintar. Asam benzoat. Pewarna diazo itu kegunaan dari, anilina. Sekarang kita cek rumus kimianya mana. Ini rumus kimia dari apa? Pintar. Ini fenol. Kita buat sini aja ya. Kalau 1 itu adalah fenol. Kalau yang 2 itu adalah toluena. Kalau yang 3 itu adalah asam benzoat. Sedangkan kalau yang keempat ini, ini adalah senyawa turunan benzena yang namanya itu adalah asam salisilat. Sedangkan yang kelima itu adalah anilina. Berarti jawabnya adalah asam benzoat itu nomor 3, anilinanya nomor 5, berarti jawabnya adalah yang D. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa asam silat ini itu dia digunakan sebagai aspirin, atau obat. Obat sakit kepala. Bisa ya. Next lagi. Beberapa senyawa turunan benzen berikut yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditanya di sini adalah senyawa yang sering digunakan sebagai obat. Obat dan desinfektan. Ini tadi ya kita udah singgung dikit ya. Asam benzoat itu ini sebagai obat atau namanya adalah aspirin ya. Tadi namanya adalah aspirin. Aspirin. Sedangkan asam benzoat tadi itu untuk apa? Pintar. Untuk pengawet. Kalau nitrobenzen ini adalah untuk pembuatan TNT. Sedangkan kalau fenol, ini tadi yang desinfektan. Dan juga dia digunakan sebagai ini ya, sebagai pengawet kayu gitu. Berarti dia jawab yang benar. Berarti adalah sebagai obat berarti nomor 1, desinfektan sebagai 4, berarti jawabnya adalah yang B. Berarti teman-teman semuanya udah bisa ya jawab beberapa soal ini yang sudah kita bahas. Semoga ini bermanfaat teman-teman dalam memahami benzen. Nanti reaksi-reaksinya kita akan pelajarin di part berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.